Yo guys, ketemu lagi di Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 6 lebih 47 menit tanggal 16 September 2022 guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat dari coinmarketcap.com, global crypto market cap turun 3,17% guys. Wow, lumayan ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam turun 3,5%. Ethereum ini parah banget guys, padahal kemarin baru selesai ya untuk The Merge. Ini malah turun banget sekitar 10,4% dalam waktu 24 jam guys. Padahal dengan live-nya The Merge ini harusnya menjadi sentimen super bullish ya. Karena ada beberapa faktor, yang paling utama adalah Ethereum ini menjadi lebih ramah lingkungan guys. Karena energi yang dipakai ini sangat kecil banget, bahkan sudah memangkas sekitar 90%. Kemudian juga ini akan membuat lebih berkurang guys untuk pressure penjualan dari para miners karena sudah tidak bisa melakukan mining ya. Kemudian karena juga Ethereum ini lebih ramah ya dengan lingkungan, maka nanti untuk adopsinya kemungkinan kedepannya akan lebih banyak guys. Dan juga adanya Ethereum deflationary, atau koin Ethereum ini bersifat deflationary atau akan terus berkurang untuk jumlah pasokannya guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya di sini untuk Ultrasound.money, di mana setelah peluncuran The Merge, supply dari Ethereum itu sudah turun sekitar 135 Ethereum ya untuk di burning guys. Setelah 16 jam The Merge live. Jadi kemungkinan nanti kedepannya akan terus di burning ya. Jadi ini akan berpengaruh ke total supply dari Ethereum itu sendiri ya. Dan tentu saja dan sedikit banyak akan berpengaruh pula dengan harga dari Ethereum itu guys. Kemudian BNB di sini juga mengalami penurunan guys dalam waktu 24 jam, XRP juga sama. Tapi yang kerennya di sini, di saat yang lainnya pada turun, ini malah naik guys, sekitar 9,56%. Yaitu apa? Cosmos. Ini keren ya. Nanti kita akan coba cari tahu kenapa ini Cosmos malah naik sendiri guys. Dan kalau kita lihat di sini ya, di cryptobubble.com guys, kalian bisa cek juga ya. RVN ini juga turun sekitar 18,9% dalam waktu 24 jam. Kemudian Ethereum Classic juga turun guys. Dan tentu saja Ethereum ini turunnya mencapai 10%. Nah ini unik kalau menurut saya pribadi ya. Karena RVN ini juga bisa di mining. Karena dia sistemnya masih proof of work ya. Begitu juga dengan Ethereum Classic. Nah pertanyaannya, kenapa RVN dan Ethereum Classic ini ikut-ikutan turun guys? Kalau menurut hemat saya ya, ini pendapat secara pribadi saya ini ya, karena Ethereum ini sudah tidak bisa di mining ya. Secara psikologi buat para minernya, mungkin kebanyakan pasti akan berpikir, lah buat apa kalau Ethereum sudah nggak bisa di mining? Perangkat mining saya ini terus buat apa gitu? Ya nggak? Dan akhirnya mungkin dari beberapa miner itu menjual asetnya, baik dari hasil miningnya yang berupa Ethereum ataupun perangkat-perangkat yang dipakai untuk miningnya itu. Dalam hal ini adalah VGA ya. Ditambah lagi sesuai dengan informasi yang dipost oleh Alex Van Eijk dari akun Twitternya ya, dimana Alex Van Eijk ini merupakan CEO dari Nansen, di mana Nansen ini merupakan sebuah platform riset ya ataupun analitik yang cukup terpercaya juga guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Nexo ini telah mentransfer ya sebanyak 450.000 Ethereum ke Binance, dan juga dari Multisig ini juga mentransfer sekitar 288.442 Ethereum ke Bitfinex. Nah, pertanyaannya, kalau ada aset yang ditransfer ke exchange, ini ada kemungkinan bahwa si pemiliknya ini akan menukarkan atau mencairkan asetnya ke fiat atau ke aset yang lain. Dan ini banyak guys, sekitar 1,2 miliar US dollar guys, hanya dari dua brand ini doang. Dan kemungkinan besar ya, setelah terjadinya The Merge, ada penjualan besar-besaran di exchange ini guys. Kemungkinan ya. Karena waktu informasi ini dirilis, Nexo dan Multisig ini baru mentransfer doang ya ke exchange. Jadi belum melakukan penjualannya. Dan mungkin ya setelah terjadinya The Merge, mereka menjual asetnya. Makanya harga dari Ethereum ini turun. Bisa jadi kan? Tapi ini belum dikonfirmasi ya. Ditambah lagi dengan keadaan makro yang masih sangat buruk ya, dengan adanya inflasi. Jadi untuk Ethereum ini bertahan pun akan sulit ya di keadaan seperti ini guys. Jangankan Ethereum dengan The Merge-nya ya, Bitcoin aja juga sempat turun lumayan drastis kan kemarin waktu data CPI itu keluar. Kemudian pertanyaan yang timbul tentu saja, apakah Ethereum ini harganya akan turun terus atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi ya, ini hanya efek sementara guys.
Tentu saja salah satu sebabnya karena keadaan makroekonomi yang masih belum jelas ya. Jadi masih banyak ketakutan dari para investor dan kemungkinan besar ya jika nanti keadaan makro ini sudah membaik ya, kemudian ekonomi dunia itu sudah mulai stabil, saya yakin kok harga Ethereum ini akan cepat kembali. Jadi justru kalau saya menyikapi untuk penurunan Ethereum ini adalah kesempatan yang bagus guys karena masih ada diskon lagi dan tentu saja ini adalah waktu yang tepat untuk bisa serok bawah guys. Kemudian kalau kalian lihat ya dari chart Ethereum ini ya, ini masih struggle di harga 1450-an ya dan masih tertahan di area MA 100 ini guys. Kemungkinan besar nanti akan turun ke area support di 1425 dan mungkin separah-parahnya nanti di area psikologi 1400 guys. Jadi kalau kalian mau ingin pending order, kalian bisa ambil di posisi-posisi itu guys. Dan yang cukup menarik di sini guys ya, kalau kalian lihat dari ychart.com ya, kalian bisa cek di sini untuk hash rate dari Ethereum Network. Ini aneh kalau kata si Vitalik Buterin tidak sesuai dengan perkiraannya guys. Ternyata setelah the merge, hash rate dari mining Ethereum ini kok turunnya cuma sedikit gitu. Padahal prediksi dari si Vitalik Buterin kalau kalian cek di Twitternya ya, hash rate Ethereum itu akan turun sampai 50% guys. Dan kalau kalian cek di sini cuma turun antara 5-10% doang. Nah, ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik ya. Kenapa hal ini bisa terjadi guys? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya, ini hanya pendapat pribadi saya. Jadi ada beberapa orang ataupun komunitas yang tidak setuju dengan adanya Ethereum the merge ini guys. Dan ingin mempertahankan Ethereum Proof of Work ini. Dan orang-orang ini ingin membuat blockchain-nya sendiri yang sama persis dengan Ethereum dan tentu saja masih menggunakan algoritma konsensus Proof of Work yang lama guys. Nah, di sini disebutnya itu Ethereum POW atau ETHW. Nah, kenapa saya bilang project ini menjadi salah satu sebab ya kenapa hash rate dari Ethereum itu masih cukup stabil, karena para miner ini berpindah atau masih bisa melakukan mining Ethereum khususnya untuk yang algoritma Proof of Work di Ethereum POW ini guys. Ini kemungkinan ya, saya juga kurang tahu pasti. Ini hanya pendapat pribadi saya aja. Atau mungkin kalian mengetahui sebabnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Dan kalau kalian mungkin tertarik ya atau penasaran dengan project Ethereum POW ini ya, kalian tulis saja di kolom komentar. Jika nanti banyak yang request, kita akan coba bahas secara khusus di video berikutnya guys. Nah, ini adalah website dari Ethereum POW di ethereumpow.org. Nanti kalian bisa cek sendiri. Dan sempat diinformasikan dari decrypt.co kalau Ethereum fork atau ETH POW ini sangat kesulitan atau agak struggle ya pada waktu peluncuran untuk mainnetnya guys. Nanti kita akan bahas ini. Dan kita lanjut untuk informasi hari ini ya. Dan tentu saja masih berhubungan dengan Ethereum the merge. Dan kita ambil dari finball.com guys. Dan di sini diinformasikan hanya ada 2 address atau alamat yang mengontrol 46% dari semua node proof of stake dari Ethereum untuk memproses transaksi setelah the merge guys. Wow, gila ini guys. Bisa-bisa ini transaksi bisa dimonopoli sama 2 alamat ini guys. Oke, kita baca informasinya. Sektor cryptocurrency masih bereaksi terhadap migrasi Ethereum ke protokol proof of stake ini guys, yang hadir dengan beberapa manfaat potensial seperti menjadikan Ethereum sebagai aset deflasi. Pada baris ini, aktivitas on-chain dari pemegang Ethereum adalah salah satu metrik utama yang dipantau untuk menentukan dampak peningkatan. Memang pada 15 September kemarin ya, analisis inflasi pasca the merge Ethereum menunjukkan bahwa 46,15% dari node proof of stake dari cryptocurrency ini dikendalikan oleh 2 address atau 2 alamat aja guys. Informasi ini diambil dari data oleh platform analisis blockchain Santiment. Setelah upgrade, alamat pertama telah memvalidasi sekitar 188 blok terhitung 28,97%. Sedangkan yang terbesar kedua memiliki 16,18% atau 105 blok. Secara umum, dari 2 dompet ini ya mendominasi pemrosesan transaksi Ethereum, penyimpanan data, dan penambahan blok blockchain barunya. Seperti yang bisa kalian lihat ya di screenshot ini guys. Nah, ini adalah alamat walletnya yang mempunyai andil besar dalam validasi ya untuk transaksi di Ethereum Proof of Stake. Pentingnya node pada blockchain Ethereum. Nah, setelah pengenalan mekanisme untuk staking pada Ethereum ini guys, maka node itu akan memainkan peran penting karena mereka melakukan staking atau taruhan token untuk periode tertentu dengan imbalan kesempatan dipilih untuk menghasilkan blok transaksi berikutnya. Meskipun masih dalam tahap awal untuk
untuk The Merge, dominasi kedua alamat tersebut sedikit bertentangan dengan visi umum desentralisasi Ethereum. Tentu saja ya, karena ini terlalu banyak ya untuk kepemilikan dari Ethereum ini guys. Dengan mempertaruhkan atau staking, Ethereum ini berharap untuk mendistribusikan kendali blockchain ke semua. Aspek yang menantang untuk dicapai dengan blockchain proof of work yang intensif energi. Sementara itu, penggabungan atau The Merge ini terus mendorong antusiasme ke sektor kripto dengan proyek pengembangan untuk bertindak sebagai katalis untuk rally harga di samping mengantarkan lebih banyak investor institusi ke dalam ekosistemnya. Namun, area pusat konsentrasi adalah pada keberhasilan awal The Merge. Seperti dilansir dari Finbot ya, pendiri platform pinjaman kripto Nexo ini telah memperingatkan bahwa tidak ada jaminan peningkatan akan mendorong Ethereum lebih tinggi. Dia mencatat bahwa ada kebutuhan untuk mengamati keberhasilan awal. Khususnya, The Merge diharapkan menjadi Ethereum sebagai blockchain hemat energi, sebuah skenario yang mengalihkan tekanan ke Bitcoin. Finbot melaporkan bahwa organisasi advokasi lingkungan mendorong Bitcoin untuk meningkatkan kinerja lingkungannya guys. Perlu dicatat ya bahwa Bitcoin ini masih menghadapi kritik ya atas jejak karbonnya ketika yurisdiksi mendorong untuk memerangi perubahan iklim. Dan pada saat yang sama, mengikuti perkembangan terbaru ya dari Ethereum ini, salah satu pendiri dari Ethereum yaitu Vitalik Buterin ini memproyeksikan bahwa status proof of stake akan mengurangi konsumsi listrik global sekitar 0,2%. Ya kalau menurut saya pribadi sih dengan dua alamat ini agak sedikit khawatir ya, karena bisa aja dari dua alamat ini kong kali kong kayak gitu ya. Ini cuma pendapat saya pribadi lah ya, dan bisa melakukan validasi terhadap suatu transaksi di sini guys, karena dia memegang hak validasi transaksi yang cukup besar di sini guys. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut untuk informasi berikutnya, seperti yang saya tadi bilang di awal ya. Dari semua kripto hari ini kan turun semua ya, merah semua. Tapi kenapa Cosmos kok malah naiknya cukup lumayan guys? Nah, di sini kita ambil informasinya dari cointelegraph.com ya. Jadi sebagian besar pasar kripto ini turun tapi harga Cosmos itu malah naik. Mengapa? Penggabungan Ethereum atau The Merge Ethereum ini akhirnya terjadi guys dan selesai, dan untungnya berjalan lancar tanpa hambatan besar. Seperti yang diperkirakan oleh banyak orang, acara tersebut ternyata menjadi acara bergaya beli rumor, jual berita, atau buy the rumor, sell on news. Atau mungkin cetakan indeks harga konsumen yang lebih panas dari perkiraan pada 12 September kemarin adalah katalis nyata yang mendorong pasar ke posisi semula atau arah arus ya guys. Terlepas dari alasan penurunan minggu ini, The Merge atau penggabungan ini berakhir dan setelahnya bulls dibiarkan tidak memiliki apa-apa. Kemungkinan narasi bullish baru perlu muncul atau analis perlu mengawasi uang pintar untuk melihat aset apa yang mereka pilih untuk dirotasi guys. Ingat, The Merge atau penggabungan ini menurut begitu banyak orang pintar ya, dimaksudkan untuk menjadi peristiwa bullish yang mungkin akan mengirim harga Ether lebih tinggi, dan harta karun token hard fork ETH POW dimaksudkan untuk secara ajaib mewujudkan multi-miliar dolar dalam likuiditas yang kemungkinan akan masuk ke Bitcoin dan membantu aset yang sakit untuk keluar dari kisaran saat ini guys. Ya, tidak ada yang terjadi ya. Dan bukan untuk mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi, tetapi kenyataan saat ini adalah pasar yang dicat dengan warna merah cerah guys, yaitu harga yang turun semua ya. Dan penurunan Bitcoin pada 15 September di bawah 20.000 US dollar ini menyebabkan koreksi di seluruh pasar yang mengakibatkan kerugian 2 digit ya untuk sebagian besar altcoin. Dan saat ini tidak ada cerita yang mudah dipahami ya oleh investor untuk ditafsirkan sebagai bullishnya guys. Jadi semuanya ini masih menunggu ya untuk keadaan market saat ini. Kebetulan ada outlier yang namanya adalah Cosmos guys, dengan koinnya Atom yang mengejutkan beberapa orang. Dan ini adalah salah satu dari sedikit aset yang lagi hijau di grafik ya pada hari khususnya untuk The Merge ini. Dan saat ini altcoin mencerminkan kenaikan 9,4% dan telah rebound kuat dari level terendah di 14 September kemarin, tepatnya di 13,19 dolar guys. Analisis sebelumnya membahas bagaimana harga Atom ini diperdagangkan dalam saluran naik ya, dan kenaikan di atas rata-rata pergerakan 20 hari, dan menyarankan bahwa penurunan ke dan di bawah rata-rata pergerakan mencerminkan peluang pembelian yang lebih baik guys. Dan analis teknis secara sederhana dari aksi harga Atom ini akan berfokus kepada beberapa hal di bawah ini, yaitu harga Atom ini akan terus membuat posisi terendah lebih tinggi atau higher low dan higher high saat diperdagangkan dalam garis tren saluran naik guys, atau ascending channel.
Harga Atom akan melihat penembusan bull run singkat di luar channel dan menyentuh MA200 ya untuk time frame daily, dan kemudian mengoreksi kembali ke garis tengah di channel dan juga MA20 untuk mengkonfirmasi masing-masing sebagai supportnya guys. Setelah menguji support, maka harga akan melanjutkan uptrend dan sekarang diperdagangkan di atas kisaran saat ini dan kemungkinan akan menguji ulang untuk MA200-nya dalam upaya untuk membalikan level ke support. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa koin Atom ini malah naik guys secara fundamental ya tentunya. Jadi sejumlah protokol ini menjauh dari Terra setelah ledakannya ya, dan diluncurkan kembali di Cosmos Hub SDK guys. Jadi pada bulan September, firma analitik dan pembuat protokol Delphi Digital juga mengumumkan bahwa mereka ini telah memiliki Cosmos sebagai blockchain utamanya untuk membangun proyek baru. Ketika proyek dibangun di Cosmos Hub, nilai akrual ke Atom seringkali terjadi karena protokol DeFi dan Decentral Apps lainnya ya akan berpartisipasi dalam sistem keamanan interchain jaringan yang bekerja melalui IBC. Protokol komunikasi interblockchain atau IBC pada dasarnya adalah internet blockchain dan juga bridging atau jembatan yang memungkinkan transfer lintas rantai token dan interoperabilitas yang aman antara berbagai blockchain guys. Biasanya platform gaya Decentral Apps, kemudian AMM dan juga DeFi yang dibangun di atas blockchain ini akan menawarkan pertaruhan dan juga biaya yang dihasilkan dari ini seringkali dibagikan di antara para pemangku kepentingan guys. Staking Atom saat ini menawarkan APY 17,75% dan menurut Staking Rewards 66,75% dari supply yang beredar ini sedang dipertaruhkan atau di staking. Cosmos akan meluncurkan liquid staking sebagai fenomena yang ketika digunakan di platform DeFi lain di blockchain lain menghasilkan peningkatan tekanan beli pada token asli dari ekosistemnya. Data di bawah ini ya menunjukkan peningkatan yang stabil dalam jumlah alamat delegasi unik di jaringan Cosmos. Nah, ini adalah datanya, kalian bisa cek ya, kenaikannya cukup lumayan banget nih. Dan beberapa platform ekosistem Cosmos termasuk Comdex ini akan meluncurkan stablecoin yaitu CMST mereka sendiri, dan kemungkinan aset yang dikunci dan dipertaruhkan di dalam platform akan mendukung peg atau pasak $1 ya dari stablecoin tersebut. Mengingat struktur Cosmos Hub dan IBC, sepertinya Atom akan menjadi salah satu aset utama yang digunakan dalam proses minting atau percetakan guys. Tentu saja nilai total terkunci atau TVL dalam ekosistem Cosmos runtuh karena DeFi ya, dan pasar kripto yang lebih luas menyerah pada tren bearish-nya. Angka ini belum pulih secara signifikan, tetapi grafik di bawah ini menunjukkan arus masuk yang signifikan ya dalam 7 hari terakhir, dan ini akan menjadi angka yang harus diperhatikan ya di samping harga Atom itu sendiri guys. Kalian bisa lihat ya data dari DeFi lama ini guys. Metrik pertumbuhan tambahan yang harus menaikkan alis investor adalah pendapatan sisi pasokan dari 180 hari Cosmos ya, dari pendapatan protokol dan juga volume perdagangan hariannya. Pendapatan sisi supply mencerminkan jumlah biaya transaksi yang dialokasikan untuk validator, sedangkan pendapatan total adalah jumlah total transaksi yang dibayarkan oleh pengguna protokol. Pendapatan protokol di sisi lain adalah jumlah biaya transaksi yang masuk ke protokol, yang merupakan pemegang Atom dan mungkin berbagi sebagian dari pendapatan ini dengan pengguna platform dan pemangku kepentingan. Dan ini adalah grafiknya guys, nanti kalian bisa cek sendiri. Jadi pada dasarnya apa yang kita lihat adalah hukum Metcalfe yang berlaku, dan saat ekosistem bertumbuh, jaringan tumbuh dan juga nilai total terkunci meningkat, maka liquid stakingnya ini akan memberikan utilitas tambahan ya untuk aset yang di staking, yang juga memasuki siklus pembelian, kemudian dipertaruhkan atau di staking, kemudian minting atau dicetak ke stablecoin atau IOU, dan kemudian digunakan dalam ekosistem untuk mendorong pertumbuhan tambahan guys. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.